Halo Sobat Hatse, pernah nggak sih ngerasa udah lemes aja gitu seharian, padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain? Bisa jadi jawabannya itu ada di kebiasaan pagi kita loh. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kesalahan-kesalahan umum pas baru bangun tidur. Tujuannya, biar kita bisa mulai hari dengan energi yang jauh lebih baik. Yuk kita selami bareng-bareng. Coba dia pikirin ini sebentar. Bener nggak sih, apa yang kita lakuin di 10 menit pertama setelah melek itu ternyata punya dampak yang luar biasa ke energi, suasana hati, bahkan produktivitas kita seharian? Jawabannya, iya banget. Jadi, yuk kita bedah satu persatu kebiasaan-kebiasaan ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, soal kejutan buat tubuh kita. Ini tuh tentang gimana tubuh kita bereaksi pas tiba-tiba pindah dari mode istirahat total ke mode aktif. Tubuh kita itu butuh waktu buat adaptasi. Dan beberapa kebiasaan kita, malah ngasih kejutan yang nggak perlu. Nah, ini nih kesalahan yang paling umum. Alarm bunyi, kita langsung lompat dari kasur karena takut telat. Kelihatannya sih efisien ya, hemat waktu. Tapi sebenarnya ini tuh guncangan yang lumayan keras buat sistem tubuh kita yang baru aja bangun. Yang paling kerasa dari kebiasaan ini tuh, efeknya bisa langsung kita rasain loh. Waktu kita berdiri terlalu cepat, tekanan darah kita tuh belum sempet buat nyesuaiin diri. Hasilnya, kita bisa tiba-tiba ngerasa pusing, pandangan jadi agak gelap atau kabur, dan yang paling bahaya, bisa aja kehilangan keseimbangan dan berisiko jatuh. Jadi ternyata ada loh istilah medisnya buat fenomena ini, namanya hipotensi ortostatik. Ini kondisi di mana tekanan darah kita turun drastis pas kita ganti posisi dari tiduran ke berdiri. Dan ini nggak cuma kejadian di orang tua loh, siap aja bisa ngalamin. Apalagi kalau tubuhnya belum siap. Intinya, ini alasan ilmiah kenapa kita perlu bangun pelan-pelan. Terus, gimana dong cara bangun yang benar? Gampang banget kok, coba ikutin 3 langkah ini. Pertama, pas alarm bunyi, bangunin dulu badannya pelan-pelan, mungkin sambil ngulet atau peregangan dikit di kasur. Kedua, duduk di pinggir tempat tidur, santai dulu, 1 atau 2 menit aja. Kasih waktu buat sirkulasi darah kita beradaptasi. Nah, baru setelah itu, yang ketiga, berdiri tegak. Anggap aja ini semacam pemanasan wajib buat tubuh kita setiap pagi. Oke, kebiasaan berikutnya yang juga suka ngasih kejutan adalah langsung guyur badan pakai air dingin. Niatnya sih biar cepat seger ya kan? Tapi ada yang perlu kita pertimbangkan di sini, terutama soal suhu tubuh kita. Coba bayangin deh, setelah berjam-jam kita tidur di bawah selimut, suhu tubuh kita kan hangat dan stabil tuh. Terus tiba-tiba, kita siram pakai air yang suhunya jauh lebih rendah. Perbedaan suhu yang drastis ini bisa jadi shock buat sistem kardiovaskular kita. Bukannya nggak boleh ya, tapi alangkah baiknya kalau kita kasih jeda sebentar buat tubuh beradaptasi dulu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Apa yang pertama kali kita masukin ke tubuh? Setelah semalaman kita puasa, nggak minum, perut kita kan dalam kondisi kosong tuh. Nah, apa yang kita konsumsi pertama kali itu jadi krusial banget. Jadi, ini dia prinsip utamanya. Sebelum ngopi, sebelum ngeteh, sebelum minum apapun, prioritas nomor satunya adalah rehidrasi. Tubuh kita tuh kehilangan banyak cairan loh waktu tidur, lewat napas dan keringat. Nah, menggantinya dengan air putih itu langkah pertama dan paling penting buat menyalakan mesin tubuh kita di pagi hari. Di tabel ini kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas banget. Coba kita lihat ya. Kopi pas perut kosong, risikonya bisa memicu asam lambung, bikin jantung berdebar. Air lemon, walaupun sehat, sifat asamnya juga bisa bikin iritasi buat sebagian orang. Dan alkohol, ya jelas bukan pilihan yang baik ya, karena bisa ganggu metabolisme. Alternatif terbaik buat semuanya, selalu awali dengan air putih. Grafik ini nunjukin banget poin yang tadi. Lihat deh, bedanya tingkat keasaman antara kopi dan air lemon dibandingin sama air putih yang netral. Memasukkan sesuatu yang sangat asam ke lambung yang kosong, yang notabene udah asam, itu bisa banget bikin perut perih atau nggak nyaman. Jadi, pilihan paling bijak adalah netralin dulu dengan air putih. Nah, sekarang kita pindah yuk. Dari kebiasaan fisik, kita beralih ke kebiasaan mental. Apa yang kita pikirin dan kita rasain di menit-menit pertama setelah bangun, itu bisa jadi pondasi suasana hati kita seharian loh. Yuk kita lihat gimana cara ngelolanya biar lebih baik. Hayo ngaku! Siapa yang belum pernah ngelakuin ini? Mencet tombol snooze buat 5 menit lagi deh. Rasanya tuh menggoda banget ya. Apalagi kalau jadwal lagi padat. Tapi pertanyaannya, tidur singkat tambahan ini beneran ada gunanya nggak sih? Ini nih yang ironis. Tidur tambahan yang kita dapat dari tombol snooze itu kualitasnya rendah banget dan terpotong-potong. Ini justru malah ngacak-ngacak siklus bangun alami tubuh kita dan akhirnya bikin kita makin pusing dan lesu. Kondisi ini sering disebut inersia tidur. Jadi intinya, snooze itu seringkali lebih banyak ruginya daripada untungnya.
Terus apa dong alternatifnya? Gini, begitu alarm bunyi, paksain diri buat bangun dan duduk tegak. Terus coba siapin segelas air di samping tempat tidur buat langsung diminum. Ini ngebantu hidrasi dan bangunin sistem tubuh. Setelah itu, lakuin peregangan ringan. Rangkaian simpel ini jauh lebih efektif buat ngelawan rasa ngantuk daripada tidur-tiduran lagi. Nah ini dia nih, mungkin kebiasaan paling modern dan paling merusak buat kesehatan mental kita di pagi hari. Kaki bahkan belum nyentuh lantai, tangan kita udah gercep ngambil HP buat ngecek notif, berita atau media sosial. Coba deh kita ingat-ingat lagi, biasanya apa sih yang kita lihat pas pertama kali buka HP? Seringnya kan isinya berita negatif, drama atau gosip, atau ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain yang kelihatannya sempurna banget. Tanpa sadar, kita memulai hari dengan kebisingan informasi dan emosi negatif yang akhirnya ngebentuk mood kita jadi cemas atau nggak puas. Gimana kalau kita ubah? Daripada langsung nyambung ke dunia luar, gimana kalau kita coba nyambung dulu sama diri kita sendiri? Coba deh mulai dengan bersyukur, baca sesuatu yang positif dan inspiratif, atau sekedar duduk diam dan ambil napas dalam-dalam selama 1 menit. Ini cara buat memulai hari dengan niat dan ketenangan, bukan dengan reaksi. Oke, setelah kita bahas semua kebiasaan ini, mungkin rasanya, wah banyak banget ya yang harus diubah. Tapi tenang dulu, kuncinya itu bukan mengubah semuanya sekaligus kok. Kuncinya adalah memulai dengan satu perubahan kecil tapi konsisten. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 prinsip utama dari bahasan kita kali ini. Pertama, transisi dari tidur ke bangun itu harus pelan-pelan, hargai kebutuhan tubuh buat beradaptasi. Kedua, utamakan hidrasi dengan air putih sebelum masukin apapun ke perut. Dan ketiga, mulailah hari dengan niat yang positif, bukan reaktif sama informasi dari luar. Sekarang, giliran Anda. Saya mau Anda benar-benar pikirin ini. Nggak perlu ngubah semuanya besok pagi, cukup pilih satu aja. Mungkin berhenti mencet tombol snooze, atau mungkin ganti kebiasaan scrolling medsos dengan 3 kali tarikan napas dalam. Apa satu perubahan kecil yang mau Anda hadiahkan buat diri Anda sendiri besok pagi? Memulai hari dengan cara yang benar itu investasi kecil, tapi imbalannya besar banget. Energi yang lebih stabil, dan mood yang lebih baik seharian. Semoga bahasan kali ini bermanfaat ya, tetap sehat dan tetap semangat!